Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari sejarah dan pemikiran akuntansi syariah yang merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Adapun pembahasan ataupun subtema dari materi ini adalah yang pertama yaitu adalah perkembangan awal akuntansi, yang kedua ada sejarah akuntansi, yang ketiga ada perkembangan akuntansi syariah, yang keempat ada sekilas prosedur dan juga istilah yang digunakan, yang kelima ada istilah yang digunakan, dan yang keenam ada hubungan akuntansi modern dan juga akuntansi syariah. Yang pertama yaitu perkembangan awal akuntansi. Akuntansi itu eh, adalah akuntansi yang kita kenal itu adalah akuntansi yang berasal dari peradaban Barat, itu sejak zaman Luca Pacioli. Nah, perkembangan akuntansi itu dengan domain aritmatik atau aritmatik kualitinya itu sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra, algebra, matematik, algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu penting ini ternyata berkembang oleh filosofis Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir pada tahun 801 Masehi. Juga Al-Karti pada 1020 dan juga Al-Hawarizmi yang merupakan asal kata dari algoritma. Algebra juga berasal dari kata Arab yaitu aljaber. Nah, sebenarnya sudah banyak pula ahli akuntan yang mengetahui keberadaan akuntansi Islam itu. Misalnya tuh R.E. Gambling, William Roget, Baydon, Hayashi dari Jepang, dan lain-lain. Seperti Pacioli dalam memperkenalkan sistem double entry melalui ilmu matematika. Nah, sistem akuntansi itu dibangun dari dasar kesamaan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, yaitu aset sama dengan utang tambah modal, atau disingkat dengan A sama dengan U plus M. Selanjutnya itu adalah sejarah akuntansi. Akuntansi sudah ada sejak zaman prasejarah. Saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli itu seorang ilmuwan yang mengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Ia merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya itu Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita, A Review of Arithmetica, Geometry and Proportion. Dalam buku tersebut, beliau tuh menerangkan bahwasanya mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Nah, bahkan juga hampir dari seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini itu seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum itu tuh merupakan eh, hasil dari temuan beliau. Sebenarnya Luca Pacioli ini bukanlah orang menemukan double entry bookkeeping system. Mengingat sistem tersebut itu telah ada sebenarnya dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan juga kawasan Mediterania. Bahkan pada tahun 1340 itu bendahara kota Masri itu telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry tadi. Perkembangan akuntansi itu juga ada perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama itu pada zaman awal perkembangan Islam. Nah, telah menjadi tradisi bahwasanya bangsa Arab itu melakukan dua kali perjalanan, yaitu pada masa Khalifah Perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan itu ke Yaman, dan juga musim panas itu tujuannya ke Syam. Syam itu sekarang itu Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, dan juga Israel. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat ataupun usyur, pajak pertanian dari Muslim, dan perluasan wilayah sehingga dikenal dengan jizyah atau pajak perlindungan dari non-Muslim.
dan kharaj yaitu pajak hasil pertanian dari non-muslim. Nah, maka Rasulullah itu mendirikan Baitul Ma'al pada awal abad ke-7. Itulah sejarah pada perkembangan awal Islam. Memang pada perkembangan awal itu tidak disebut sebagai akuntansi, tapi dari cara-cara mereka itulah eh, udah mulai kelihatan gitu. Nah, selanjutnya itu pada zaman Khalifah itu terbagi empat, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar Ashidik itu pengelolaan Baitul Ma'al itu masih dengan sederhana. Terus juga selanjutnya pada zaman sahabat Nabi Umar bin Khattab itu sudah adanya diwan atau tempat tempat untuk pencatatan tadi. Selanjutnya pada zaman Utsman bin Affan itu juga sudah ada Kitabat Al-Rasul Wasir atau memelihara pencatatan rahasia. Pencatatan akuntansi tadi itu dirahasiakan pencatatan keuangannya begitu. Yang terakhir itu pada zaman Ali bin Abi Thalib yaitu sudah memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum dan lain-lain. Nah, perkembangan akuntansi syariah sendiri di Indonesia itu tuh dimulai pada awal adanya Bank Muamalat Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat ini itulah awal dari perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Di mana akuntansi syariah di Indonesia pada saat itu berpedoman pada muamalah begitu. Adapun sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, tujuh hal yang khusus yang dalam sistem akuntansi itu dijalankan oleh negara Islam harus ada. Yang pertama itu sistem akuntansi itu untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, sistem akuntansi untuk sistem konstruksi. Yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian. Yang keempat, sistem akuntansi itu digunakan untuk gudang. Yang kelima, sistem akuntansi sebagai mata uang. Yang keenam, sistem akuntansi itu sebagai peternakan. Yang ketujuh, sistem akuntansi itu sebagai pemendaharaan. Begitu. Selanjutnya itu, nah, adapun istilah-istilah yang digunakan di dalam akuntansi syariah pada saat itu, yang pertama itu ada Al-Jaridah. Nah, Al-Jaridah ini merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran ataupun jurnal. Nah, ini itu Al-Jaridah. Yang kedua itu Al-Yaumiyah. Al-Yaumiyah ini adalah buku harian atau dalam bahasa Persia itu dikenal dengan nama Rusnamah. Rusnamah tadi itu. Nah, Rusnamah ini adalah buku harian atau melakukan pencatatan untuk pembayaran penerima setiap hari. Buku catatan tiap hari begitu. Yang keempat itu ada Al-Katma. Al-Katma ini merupakan laporan pendapatan dan juga pengeluaran per bulan. Yang kelima yaitu ada Al-Katmah Al-Dami'ah. Nah, ini merupakan laporan tahunannya. Yang keenam itu ada Al-Torij. Al-Torij ini merupakan catatan tambahan untuk menunjukkan kategori secara keseluruhan. Mungkin ini dimaksudkan neraca ya begitu ya. Yang ke-7 itu ada Al-Arida. Al-Arida ini merupakan tiga kolom jurnal yang totalnya terdapat di kolom ketiga. Selanjutnya ada Al-Bara'ah. Al-Bara'ah ini merupakan penerimaan pembayaran dari pembayar pajak. Yang terakhir, yang kesembilan itu ada Al-Muwafaqah wal Jama'ah. Nah, ini nih merupakan akuntansi yang komprehensif disajikan oleh Amil. Begitu. Nah, ini dalam bahasa Arabnya ya, dalam bahasa Indonesianya itu hampir sama dengan istilah-istilah yang kita sering dengar pada saat ini ya seperti eh, buku kas atau buku neraca saldo dan juga laporan tahunan begitu ya, laporan bulanan gitu. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada hubungan antara akuntansi modern dan juga akuntansi syariah. Nah, hubungan antara akuntansi modern dan juga akuntansi syariah itu dapat kita lihat dari pedagang Itali dan pedagang Muslim bahwasanya akuntansi modern ini diperoleh dari Luca Pacioli yang hubungannya yaitu berupa hubungan dengan pedagang Muslim. Selain itu, Daulah Abbasiyah juga mengembangkan sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan bahwa kaum Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern gitu. Jadi saling berkaitan antara akuntansi modern dan juga akuntansi syariah. Jadi eh,
Kalau kita dalam Islam itu menggunakan akuntansi syariah kebanyakan, sedangkan akuntansi modern ini menyeluruh gitu. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.